Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi biaya pertemuan ke-17, yaitu tentang sistem biaya taksiran. Nah, untuk mengetahui materi ini, mari kita simak slide yang akan dipaparkan berikut ini. Sistem harga pokok taksiran. Jadi, sistem pokok harga taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Nah, harga pokok taksiran yang sudah ditentukan akan dipakai sebagai dasar untuk yang pertama, mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar. Yang kedua, membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Nah, adapun kebaikan sistem harga pokok taksiran, yang pertama, itu dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Pada dasarnya, penggunaan beberapa dokumen dasar pada sistem ini dapat dikurangi dan perhitungan harga pokok atau jasa dapat dengan cepat diadakan, sehingga dapat mengurangi besarnya biaya administrasi. Nah, yang kedua, dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi, manajemen memerlukan informasi biaya untuk pengambilan keputusan tentang produk atau jasa sebelum diolah. Dan pemakaian harga pokok taksiran menyediakan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Jadi, sistem harga pokok taksiran merupakan transisi dari pemakaian sistem harga pokok sesungguhnya menuju pemakaian sistem harga pokok standar. Nah, selain kebaikan, ternyata sistem harga pokok taksiran juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru, karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Oke, adapun penentuan besarnya harga pokok taksiran, tanggung jawab penyusunan besarnya harga pokok taksiran berada pada cost estimator yang berada di bawah teknik produksi dan memiliki kapabilitas untuk pekerjaan tersebut. Yang pertama, taksiran biaya bahan baku. Nah, dasar penentuan yang digunakan dalam menentukan taksiran kuantitas bahan baku adalah yang pertama, spesifikasi teknik dari produk yang akan diolah, yang kedua dari pilot runs, yang ketiga dari catatan prestasi masa lalu, yang keempat rata-rata pemakaian bahan baku dari produk yang telah selesai dan sebagainya. Nah, adapun faktor-faktor yang dipakai sebagai dasar penentuan taksiran harga bahan baku dapat berasal dari beberapa sumber seperti yang pertama, kontrak pembelian bahan jangka panjang, yang kedua, daftar harga dari supplier, yang ketiga, tren dan prediksi harga pasar, dan sebagainya. Nah, yang kedua, taksiran biaya tenaga kerja langsung. Besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung ini dipengaruhi oleh sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan. Bila menggunakan sistem upah per potong, produk yang dihasilkan besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung dapat diperoleh dari penentuan taksiran upah per potong yang akan digunakan untuk waktu yang akan datang. Nah, bila sistem yang digunakan dapat ditentukan dengan menaksir waktu yang diperlukan untuk mengolah satu satuan produk dan menaksir besarnya tarif biaya tenaga kerja langsung per jam yang akan berlaku untuk waktu yang akan datang. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem upah tenaga kerja langsung atas dasar upah tetap per bulan, maka besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung ditentukan dengan menjumlah total biaya tenaga kerja langsung dalam satu periode dibagi volume produksi yang ditaksir atau direncanakan akan dihasilkan dalam periode tersebut. Nah, yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Nah, ini dimulai dengan menaksir besarnya setiap elemen biaya overhead pabrik dalam periode tertentu yang dikelompokkan pula atas dasar tingkat variabilitas biaya. Untuk menentukan biaya taksiran setiap buah produk yang dihasilkan, maka jumlah taksiran BOP tersebut dibagi dengan taksiran kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar pembebanan BOP. Nah,
Untuk harga pokok taksiran ini digunakan oleh metode harga pokok proses dan juga metode harga pokok pesanan. Untuk metode harga pokok proses, besarnya harga pokok taksiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Sedangkan apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Kalau menggunakan metode harga pokok pesanan, besarnya harga pokok taksiran untuk setiap pesanan belum dapat ditentukan pada awal periode. Akan tetapi harus dihitung pada saat akan menerima pesanan tertentu yang sekaligus harga pokok taksiran tersebut dapat dipakai manajemen untuk memutuskan ditolak atau diterimanya pesanan tersebut. Nah, besaran harga pokok taksiran pada metode ini dipengaruhi oleh spesifikasi produk yang dipesan dan faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan. Adapun prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran ada 8 item. Nah, ini bisa dilihat di dalam slide ya, dari 1 sampai 8, di mana dimulai dari harga pokok taksiran disusun untuk dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan, kemudian masuk ke rekening persediaan bahan baku, biaya gaji, serta rekening BOP, dan terakhir dimasukkan ke rekening selisih biaya dihitung. Nah, selanjutnya selisih tersebut dialokasikan kembali ke dalam rekening harga pokok penjualan, persediaan produk selesai, dan rekening persediaan produk dalam proses. Nah, kita langsung aplikasikan prosedur akuntansi ini ke dalam contoh soal. Nah, contoh soal sistem biaya taksiran. Nah, PT Ichiban adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi tas yang diolah melalui satu departemen produksi. Dalam menentukan anggaran biaya produksinya, PT Ichiban menggunakan sistem biaya taksiran. Nah, ini yang biaya taksiran yang ditentukan oleh si PT Ichiban. Bahan bakunya 4.000, BTKL-nya 3.200 gitu ya. Nah, kemudian data produksi selama bulan Oktober tahun 99, ada produk jadinya 1000 unit, ada produk dalam proses akhirnya di mana 100% biaya bahan bakunya selesai dan 50% biaya konversinya juga selesai. Kemudian yang ketiga, data lain yang berkaitan dengan produksi selama bulan Oktober. Nah, ini ada persediaan awal bahan baku 300.000, kemudian ini yang perlu diperhatikan ya, ada pembelian bahan baku selama bulan Oktober yang dilakukan secara kredit. Nah, nanti ini kita akan jurnal pembelian bahan bakunya secara kredit. Kemudian ada persediaan bahan baku akhir 200.000, kemudian ada produk yang terjual selama bulan Oktober adalah sebanyak 90% dari produk jadi. Di sini juga ada BTKL sesungguhnya 3.250 dan BOP sesungguhnya 1.810.000. Nah, teman-teman diminta buatkan jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan Oktober beserta perhitungannya. Oke, kita coba menyelesaikan satu persatu. Nah, penyelesaian yang pertama, mencatat pembelian bahan baku. Nah, tadi di dalam soal dikatakan bahwa kita melakukan pembelian bahan baku secara kredit. Maka jurnalnya pembelian kreditnya hutang dagang nilainya adalah 4 juta. Kemudian yang kedua, kita mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Nah, perhitungannya bisa dilihat di bawah. Ada harga pokok persediaan awal 300.000. Ini juga ada di dalam data soal tambahan. Kemudian kita melakukan pembelian 4 juta, kemudian ada BB akhirnya 200.000, maka yang terpakai adalah 4.100.000. Ya, jurnalnya berarti barang dalam proses kita bertambah 4.100.000, kemudian persediaan awal kita persediaan akhir kita 200.000, kemudian persediaan awal kita berkurang 300.000, kemudian pembelian kita juga berkurang sebesar 4 juta. Oke, jurnal selanjutnya mencatat BTKL yang sesungguhnya. Nah, ini juga ada di soal di data tambahan yang sebelah kanan tadi ya. Nilainya 3.250, jurnalnya BDP, BTKL, kreditnya gaji dan upah. Kemudian untuk BOP juga sama, ini ada di data tambahan tadi ya, di mana harga atau nilai BOP sesungguhnya adalah 1.810.000, maka jurnalnya BDP BOP di debit, BOP-nya di kredit. Kemudian yang kelima, mencatat HP produk jadi. Nah, setelah dari barang dalam proses, maka barang dalam proses ini akan menjadi barang jadi. Makanya kenapa di posisi kredit ini bentuknya adalah BDP, BDP, dan BDP ya. Ini adalah bahwa BDP ini atau barang dalam proses ini atas biaya-biaya baik bahan baku, tenaga kerja, dan BOP ini masuk ke dalam produk jadi. Nah, perhitungannya bisa lihat di bawah. Rumusnya adalah kuantitas produk yang dihasilkan dikali biaya taksiran. Ini ada di dalam soal ya.
Kuantitas produknya yang jadi adalah 1.000, kemudian biaya taksirannya tadi adalah untuk BB 4.000, BTKL 3.200 dan BOP-nya adalah 1.800. Maka harga produksi taksirannya, produk jadinya menjadi 9 juta. Sekarang masuk ke mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Nah, perhitungannya di sini ya. Bahan baku sama dengan 200 ini adalah persediaan akhir unitnya, kemudian 100% ini adalah persentase penyelesaiannya, 4.000 ini adalah harga taksiran. Nah, maka diketemukan hasilnya adalah 800.000. Sama BTKL juga, ini adalah 200 adalah unit akhir BDP-nya, kemudian 50% adalah persentase penyelesaian, 3.200 adalah nilai atau harga taksiran yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, jurnalnya seperti yang di atas, persediaan produk dalam proses 1.300.000, kemudian kreditnya BDP, BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. Nah, yang ketujuh adalah mencatat penjualan bulan Oktober 2000. Nah, perhitungannya adalah 90% dikali 1000. 90% ini itu didapat dari soal tadi yang sebelah kanan ya, yang dikatakan bahwa penjualan itu adalah 90% dari unit jadi yang dikalikan dengan harga jualnya 11.000, maka ketemu angkanya 9.900.000. Nah, jurnalnya piutang dagang, kreditnya adalah hasil penjualan. Nah, kemudian yang ke-8 kita mencatat harga penjualan produk yang terjual. Nah, produk yang terjual tadi HPP-nya adalah 9.000. Nah, 9.000 ini dari biaya taksiran ya. Kalau ini dari harga jual, yang ini dari harga taksiran. Maka karena dia menggunakan pencatatan perpetual, maka di sini ada HPP debit dan persediaan produk jadinya kredit, nilainya 8.100.000. Nah, yang terakhir kita mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya ya. Rumus dari biaya taksiran dan biaya sesungguhnya adalah ini ya. Selisih BBB sama dengan BDP awal dikurang BBB selesai dikurang BDP akhir BBB. Maka ketemu angkanya 700.000 ya. Jurnalnya bisa dilihat di sini. Oke, sampai di sini materi yang saya paparkan. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa. Dan bila ada yang kurang dimengerti, teman-teman mahasiswa dapat bertanya pada forum diskusi yang ada dalam e-learning kita. Oke, saya akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.